Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita berweekend di hari Sabtu yang indah ini untuk melakukan aktivitas kita. Mungkin kita akan bersama-sama dengan keluarga, tetapi tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Ya Bapa, berkatilah aktivitas kami, berkatilah keluarga kami, dan ajari kami menjadi sumber berkat terhadap sesama kami yang membutuhkan bantuan kami. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, sekarang kita outdoor dan saya imani setiap kita tetap sehat, tetap kuat melakukan apa yang menjadi kewajiban kita di tengah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, di dalam situasi new normal ini, PSBB transisi ya kan, yang menjadi berita-berita yang didendangkan karena kita sudah masuk ke dalam satu situasi yang mungkin kita harus tetap melakukan protap atau protokol kesehatan, dan kita harus tetap kuat. Kita harus tetap menjalankan aktivitas kita, dan saya imani setiap kita juga harus bersuka cita. Karena kenapa? Karena yang menjadi permintaan kepada kami bahwasannya bagaimana menjawab setiap pergumulan di tengah situasi pandemi pada saat ini, pendeta, yang semakin sulit karena hak kami dipotong oleh perusahaan. Ada yang mengatakan hak kami dipotong oleh pemerintah, ya kan? Bagaimana kami harus bertahan hidup? Yang ingin saya beritakan di tengah-tengah kehidupan kita, tertulis dalam Yesaya 49 ayat yang keempat, saya akan membaca untuk kita semua. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku terhadap Allahku. Itu yang menjadi kekuatan untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca Alkitab, kalau kita menjadi pemberita firman Tuhan, jangan hanya menjadi pemberita teori. Jemaat menuntut setiap hamba Tuhan harus menjadi pelaku terhadap firman yang hidup. Maka kami sebagai hamba Tuhan juga menuntut setiap jemaat. Menuntut apa ini? Ya kan? Yang ingin saya tuntut kepada kita semua, yakni tuntutan sederhana. Bahwasannya kita jangan hanya tahu teori, tetapi kita masuk ke dalam teori tersebut menjadi pelaku kebenaran firman-Nya. Bahwasannya setiap hak kita terjamin pada Tuhan. Banyak orang yang mengeluh karena guru banyak yang dipotong, karyawan banyak yang dipotong oleh perusahaan-perusahaan setiap hak-hak. Dan mungkin juga beberapa hari lalu ada yang protes, demo besar-besaran, tetapi yang didemo adalah berita yang hoax. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kembali kepada kebenarannya. Jangan hanya tahu menuntut tetapi tidak melakukan apapun, ya kan? Kita harus masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, masuk ke dalam sejarah. Bahwasannya kita juga masuk ke dalam ceritanya Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu percaya bahwasannya Mesias akan datang. Bukan pada saat itu juga dia datang, menunjukkan Allah hadir untuk menjawab setiap pergumulan. Karena Yesaya 49 ini adalah 500 sampai 700 sebelum Masehi tulisan ini dituliskan. Berarti ceritanya kurang lebih 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Bapak Ibu saudara-saudari, maka yang ingin saya bagikan, teori hanyalah teori. Tetapi teori bisa menjadi baik. Bahwasannya kalau kita masuk ke dalam teori tersebut, setiap Kristen menjadi
pelaku, pemberita, pelaku berita firman kebenaran. Yang menjadi catatan terkhusus di tengah kehidupan kita, yang setiap hari semakin banyak orang yang terpapar karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban. Setiap hari kita harus tahu bahwasannya menuntut tidak ada gunanya. Kalau engkau berserah diri kepada Tuhan, masuk ke dalam cerita Tuhan, hakmu terjamin pada Allah. Yang menjadi pemberitaan yang membuat kita semakin setiap hari semakin ingin melakukan kebenaran, semakin setiap hari semakin bersuka cita menunjukkan kualitas kita adalah umat tertebus. Saya imani setiap kita jangan hanya tahu menuntut tetapi tidak melakukan kewajiban, tetapi kita lakukan apa yang menjadi kebenaran firman, bahwasanya kita menjadi cerita manisnya Tuhan. Ada cerita manisnya Tuhan, bahwasanya hak kita terjamin pada Allah yang berkuasa, yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Saya imani setiap kita tengah-tengah situasi sulit ini melakukan keajaiban-keajaiban dengan berserah diri, dengan aktif melakukan kebenaran firman Tuhan, dan aktif di dalam menjaga kesehatan kita. Jangan lupa berolahraga, selalu setia kepada kebenaran firman-Nya, dan saya selalu mengimani setiap kita di dalam naungan kasih Tuhan untuk bersuka cita di tengah-tengah weekend yang indah ini, karena weekend adalah hari keluarga, ya kan? Maka buatlah sukacita di tengah keluargamu. Jangan hanya sibuk dengan kawan-kawanmu, jangan hanya sibuk dengan komunitasmu. Komunitas pertamamu kau tinggalkan. Kembali kepada keluargamu dan jadilah sumber sukacita, cerita manisnya Tuhan. Teori kita wujud nyatakan di dalam perilaku. Aku menjadi sumber sukacita di tengah keluargaku karena hak kami terjamin pada Tuhan. Saya imani setiap kita semakin kuat di situasi pandemi pada saat ini, dan kita selalu berdoa agar situasi ini cepat berakhir. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami ingin menjadi pelaku, biarlah Tuhan selalu menguatkan kami. Ya Bapak, banyak yang ingin kami katakan, tetapi kami sudah yakin bahwasannya hak kami sudah terjamin pada Tuhan. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin.